Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arfati Nurrahma akan mempresentasikan tugas mata kuliah Filsafat Matematika dan Pendidikan Matematika mengenai Fondasionisme yang merupakan kajian buku What is Mathematics Really? Karya Ruben Hertz. Bab ini mencoba untuk mengangkat cerita mainstream matematika sampai saat ini, yang mana secara garis besar membahas tokoh-tokoh filsafat analitik matematika serta pemikirannya sampai saat ini. Husserl, meski namanya tidak berada dalam mainstream analitik, tetapi status dan kualifikasi matematisnya membenarkan keberadaannya sebagai tokoh analitik. Selanjutnya, Carnap dan Quine adalah dua filsuf analitik yang tak terbantahkan. Keduanya merupakan ikon bagi kalangan filsuf akademis sains dan matematika. Pada bagian akhir, diuraikan secara singkat tentang strukturalisme dan fiksionisme dalam matematika. Yang pertama, tentang Edmund Husserl. Husserl adalah pencipta fenomenologi, ayah intelektual dari Kurt Heidegger dan kakek Jean-Paul Sartre. Dia menulis disertasi doktoralnya pada topik kalkulus di bawah bimbingan Kurt Weierstrass, salah satu matematikawan terbesar abad ke-19, dan bangga seumur hidup menjadi murid Weierstrass. Pemikiran pertama Husserl tentang filsafat matematika terlihat dalam esai terkenalnya The Origin of Geometry. Dalam tulisannya, ia berpendapat bahwa karena geometri memiliki asal mula sejarah, seseorang pasti membuat penemuan geometris pertama. Pada dasarnya, istilah dan konsep geometris harus memiliki arti yang jelas dan tepat sebagai sebuah pengetahuan. Berabad-abad berlalu, generasi selanjutnya mengembangkan geometri. Kita mewarisinya sebagai teknologi dan struktur logis, tetapi kita kehilangan makna subjeknya. Husserl menginginkan pencarian makna orisinalitas dan mengusulkan kepada penelitian geometris agar tidak terobsesi dengan teorema. Sayangnya, dia tidak memberikan contoh tentang apa yang dia minta. Yang kedua, Vienna Cycle, Carnap, dan lain-lain. Pada akhir 1920-an, tradisi logika diambil oleh aliran positivisme logis Vienna Cycle. Mereka menyatukan filsafat bahasa dan logikaisme dari Frege dan Russell untuk mengarang apa yang mereka sebut sebagai filsafat ilmiah. Bagi mereka, berpikir tentang matematika berarti memikirkan logika dan teori himpunan aksiomatik yang menyusunnya. Model yang tepat untuk semua sains adalah pengetahuan atau teori tentang mekanika. Ernest Mach telah menyusun pengetahuan mekanika klasik dalam sistem deduktif. Masa, panjang, dan waktu adalah istilah-istilahnya yang belum ditentukan. Aksioma-aksiomanya adalah hukum-hukum Newton tentang mekanika klasik yang memiliki aturan untuk menafsirkan pengukuran sebagai nilai massa, panjang, dan waktu. Lingkaran Wiener mengusulkan semua sains untuk dapat menyesuaikan diri dengan model yang mereka sebut filsafat ilmiah. Aturan interpretasi sains sebagai pengetahuan untuk menghubungkan teori dan data harus meliputi tahap-tahap sebagai berikut. 1. Pilih observasi dasar. 2. Temukan rumus untuk hubungan antara aksioma. 3. Ekspresikan semua observasi lainnya sebagai fungsi dari observasi dasar. 4. Selesaikan dengan matematika. Rudolf Carnap menegaskan bahwa kalangan logika positivisme memandang matematika hanyalah bahasa untuk sains, struktur formal tanpa konten. Semua pernyataan matematika yang valid adalah analitik dalam arti tertentu, yang tidak memiliki konten faktual. Terlepas dari banyaknya kritik terhadapnya, aliran positivisme logis menguasai filsafat sains Amerika pada tahun 1930-an sampai 1940-an di bawah kelompok pengungsi dari Jerman. Tokoh utamanya adalah Rudolf Carnap. Quine menulis, Carnap lebih dari siapapun dalam perwujudan dalam aliran positivisme logis, logika empiris, lingkaran Wiener. Dalam buku The Ways of Paradox and Other Essays,
Yang ketiga, Willard Van Ormond Quine. Quine adalah filsuf hidup yang paling terkemuka dan berpengaruh. Quine, dalam kata pengantar bukunya Word and Object, menegaskan bahwa bahasa adalah seni sosial karena dalam mendapatkan bahasa, seseorang sangat tergantung pada isyarat hubungan antara subjek tentang apa yang dikatakan dan kapan itu dikatakan. Quine menyatakan model matematika adalah bahasa formal dari bahasa alam. Sebuah bahasa formal menampilkan fitur tertentu dari bahasa alam atau idealisasi daripadanya, sementara mengabaikan atau menyederhanakan fitur lainnya. Perhatian besar terhadap Quine adalah tentang argumen yang baru dan orisinal untuk Platonisme matematika, untuk keberadaan aktual bilangan real dan struktur himpunan. Quine menyebut idenya sebagai komitmen ontologis. Fisika, menurutnya, terjalin erat dengan bilangan real, sedemikian rupa sehingga tidak mungkin memahami fisika tanpa mempercayai bahwa bilangan real itu ada. Argumen Profesor Quine ini ditanggapi dengan serius. Dalam Science Without Number, Hartree Field menyatakan itu satu-satunya bukti keberadaan bilangan real yang layak diperhatikan. Dia menyangkal bahwa angka itu ada. Dia menulis, keberatan terhadap fiksi tentang matematika itu dapat dilemahkan dengan menunjukkan bahwa ada formulasi alternatif sains yang tidak memerlukan penggunaan bagian manapun dari matematika yang mengacu pada bilangan atau bilangan di atas entitas abstrak. Selanjutnya, Hilary Putnam. Hilary Whitehall Putnam, seorang filsuf, matematikawan, dan ilmuwan komputer Amerika Serikat yang menjadi tokoh penting dalam bidang filsafat analitis semenjak tahun 1960-an, terutama dalam bidang filsafat budi, bahasa, matematika, dan sains. Putnam berbeda dengan Quine dalam apa yang disebut sebagai kebenaran matematika itu. Pernyataan matematika itu benar, bukan tentang objek, tetapi tentang kemungkinan. Matematika memiliki objek bersyarat, bukan objek absolut. Putnam mengacu pada pernyataan Kreisel bahwa matematika membutuhkan objektivitas, bukan objek. Putnam tidak menganggap kemungkinan sebagai objek. Dia tidak menjelaskan apa yang dia maksud dengan objek. Jadi sulit untuk mengetahui apakah dia benar atau salah. Apakah suatu objek adalah sesuatu yang dapat mempengaruhi kehidupan atau kesadaran manusia? Jika demikian, beberapa kemungkinan adalah objek. Ini diusulkan karena ketidakmampuan untuk menemukan objek yang sesuai dengan angka dan spasi. Objek abstrak kosong, objek mental atau fisik dikesampingkan. Jadi, Kreisel dan Putnam berpikir tidak ada jenis objek yang bisa menjadi objek matematika. Selanjutnya, pola atau strukturalisme. Strukturalisme Bourbaki mendefinisikan matematika sebagai ilmu tentang pola, mungkin baru bagi beberapa filsuf pada umumnya, namun tidak bagi ahli matematika. Strukturalisme adalah teori dalam filsafat matematika yang berpendapat bahwa teori matematika menggambarkan struktur benda-benda matematika. Objek-objek matematika ditentukan secara mendalam oleh tempatnya dalam struktur semacam itu. Akibatnya, strukturalisme menyatakan bahwa objek matematika tidak memiliki properti intrinsik, tetapi ditentukan oleh hubungan eksternal mereka dalam suatu sistem. Misalnya, strukturalisme berpendapat bahwa angka 1 didefinisikan secara lengkap dengan menjadi penerus 0 dalam struktur teori bilangan asli. Dengan generalisasi contoh ini, bilangan asli apapun ditentukan oleh tempatnya masing-masing dalam struktur garis bilangan ini. Ada 3 prinsip dasar strukturalisme, yaitu 1. Struktur dan sistem selalu hadir secara bersamaan. 2. Struktur dan sistem bersifat abstrak dan merupakan sebuah konstruksi. 3.
struktur dan sistem merupakan satuan yang bersifat tertutup dan memenuhi dirinya sendiri. Kemudian fiksionisme. Sekarang pertimbangkan bilangan irasional yang dapat membuat kepala Anda sakit terus-menerus. Mereka dapat didefinisikan sebagai desimal tak terbatas yang tidak terulang. Tapi, tidak ada yang pernah melihat desimal tak hingga ditulis hingga tak terhingga. Apakah bilangan irasional n itu ada? Miliaran tempat desimal pertamanya dihitung oleh Chudnovsky dan Tanaka, tetapi bahkan setelah 2 dan 3 miliar tempat desimal, Chudnovsky hanya akan melihat sebagian kecil darinya. Potongan yang tak terlihat akan tetap tak terbatas. Dimanapun kita berhenti, kita akan berada dalam kegelapan tentang banyak digit yang tak terhingga dalam perluasan desimal dari angka tersebut. Ahli matematika biasa mengatakan mereka ada. Fiksionalis mengatakan mereka tidak. Mereka mencoba untuk menunjukkan bahwa sains tidak memerlukan keberadaan entitas matematika yang sebenarnya. Apa yang dimaksud oleh kedua belah pihak dengan ada? Mereka tidak mengatakannya. Dalam argumen Platonis fiksionalis hari ini, pernyataan itu tidak masuk akal. Tetapi apa yang Anda maksud dengan ada menentukan apa yang Anda yakini ada. Jika hanya entitas fisik ada, maka bilangan tidak ada. Jika relasi antara entitas fisik ada, maka bilangan bulat positif kecil ada. Jika ada, berarti memiliki properti sendiri yang tidak tergantung pada apa yang dipikirkan orang, maka bilangan real juga ada. Mari pertimbangkan, mungkinkah perbedaan pendapat ini mempengaruhi praktik matematika? Bukti apa yang bisa menyelesaikannya? Sampai di sini, kita tidak tahu konsekuensi praktis dari perselisihan ini. Juga, tidak ada cara untuk menyelesaikannya. Argumen tentang hal itu biasanya bermuara pada, bagi saya, pendapat ini lebih cocok daripada yang itu. Aristoteles menulis, perbedaan antara penulis non-fiksi dan penulis fiksi sebenarnya terletak pada hal ini. Yang satu menggambarkan sesuatu yang telah ada dan yang lainnya menggambarkan sesuatu yang mungkin ada. Oleh karena itu, fiksi adalah sesuatu yang lebih filosofis dan yang lebih penting daripada non-fiksi karena pernyataannya lebih bersifat alamiah daripada universal. Sedangkan pernyataan non-fiksi adalah tunggal. Non-fiksi sesuai dengan sains empiris, fiksi sesuai dengan matematika. Fiksionalisme menolak Platonisme. Dalam hal ini, penulis adalah seorang fiksi, tapi Cicara, Field, dan penulis tidak berada di perahu yang sama. Apa yang Anda maksud dengan nyata? Secara fiksi, hanya jika itu dijelaskan, kita dapat mengatakan matematika adalah fiksi. Bagaimana membedakan dari fiksi lain? Keyakinan kita ketika kita bekerja dengan matematika, bahwa kita sedang mengerjakan sesuatu yang nyata bukanlah khayalan massal. Bagi kita masing-masing, matematika adalah realitas eksternal. Penutup, tokoh-tokoh filsafat analitik matematika serta pemikirannya sampai saat ini memiliki peran penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang matematika. Demikianlah presentasi dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.